Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sidang salat jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki kita. Setiap langkah dari rumah mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa dan kesalahan. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah, siapa yang melangkahkan kakinya di subuh hari atau di salat isya dalam kegelapan, insyaallah Allah akan berikan cahaya di yaumil akhir karena berjalan ke Baitullah pada subuh hari dan di malam hari. Kesyukuran kita juga bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk meraih suatu kebaikan lebih baik dan dunia seisinya dengan kita melaksanakan qabliyah dan yakin kita bahwasanya inna salatal fajr kana mashhuda, sungguh salat subuh yang dibaca Pak Imam tadi sungguh disaksikan oleh banyak sekali malaikat yang ada di sekitar kita. Salam dan selawat terus kita sampaikan sebagai bukti cinta kita, sebagai bukti pengharapan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW untuk kita sama-sama berharap berada di dalam surga melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga lewat salawat ini kita tambah tumbuh cinta kita kepada beliau. Izinkan kami pada subuh hari ini hanya sekedar untuk kita membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya ada 5 ayat tentang Ramadan, ayat 83 sampai 87. 5 ayat itu ada 4 ayat yang ditutup dengan 4 harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 83 sebagai harapan penyiapan diri kita la'allakum tattaqun. Yang kedua, setelah mengungkapkan bahwasanya di dalam puasa itu ada tashil, kemudahan-kemudahan. Allah menginginkan kemudahan dalam syariat, dalam agama. Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Kita berpuasa, kita sempurnakan dengan takbir, tahmid, tahlil, la'allakum tashkurun. Endingnya adalah lahir hamba-hamba yang bersyukur. 186 tentang bagaimana ma'rifatullah, tentang seorang sahabat hamba bertanya kepada Rasulullah, di mana Allah? Allah menurunkan ayat 186 bahwasanya wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Harapan di situ adalah la'allahum yarshudun, agar kita terbimbing untuk berada pada kebenaran, kebaikan, hidayah. Selanjutnya 187 tentang sisi-sisi kemanusiaan yang tidak boleh dihilangkan. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tentang juga bagaimana batasan imsak
berhenti kita makan dan minum, kemudian ada i'tikaf. Dalam rangka adalah dalam agama kita ada hudud-hudud, batasan-batasan yang kita tidak boleh melampauinya. Harapannya adalah la'allahum yattaqun. Pada kesempatan yang singkat ini kami akan membahas tentang 185 harapan Allah kita untuk memiliki kesyukuran di bulan Ramadan ini dan menjadi abdan syakura. Mengapa kita yang paling bersyukur? Karena pohon Ramadan adalah selain puasa, ada namanya pohon Al-Quran yang sejak kita di bulan Rajab Sya'ban kita tanam, biasakan membaca Al-Quran, mentadabburinya, mengkajinya, memahaminya, kita tingkatkan di Ramadan ini. Dan bukankah Al-Quran ada 5 surat yang dibuka dengan Alhamdulillah? Salah satu intinya adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab, surat Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillah ucapan doa seorang hamba bentuk kesyukurannya. Maka wujud kesyukuran kita adalah bagaimana tingkat interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini lebih meningkat lagi, lebih baik lagi dalam segala aspek, baik membacanya, merenunginya, memahaminya, mentadabburinya, mengambil manfaatnya, mungkin menghafalnya atau mendakwakannya. Oleh karena itu di surat Shad, surat 38 di ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Inilah kitab yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan. Apa itu berkah? Sering Pak kalau kita mendapatkan nikmat, barakallah. Nah, apa sih berkah itu? Berkah saya juga lama nonton di Cisarua, di Cirebon itu. Kalau bulan Maulid dan bulan Isra Mi'raj itu luar biasa. Kita dapatkan berkah banyak, bongsang namanya. Ya, Haji Rahman dulu kita sedekat dasarnya. Sering kita dapat berkah di situ. Apa berkahnya adalah kita pergi ikut tahlilan, maulid, dalam keadaan tangan kosong. Pulang membawa banyak makanan, namanya santri ya senang gitu. Dalam arti yang berkah adalah subutul khair, tetapnya istiqomahnya suatu kebaikan pada sesuatu dengan 3 turunan kata yang mutlak mesti di dalamnya. Yang pertama adalah az-ziyadah, bertambah. Nah, bertambah contohnya kita target bulan ini, Ramadan ini berapa kali khatam? Pasti mestinya bertambah dengan membaca Al-Quran. Khatam akan bertambah pemahaman kita, akan bertambah rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Al-Quran itu dalam surah Al-Ankabut ayat 49 disampaikan, innal ladzina utul kitab, sungguhnya Al-Quran bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu sesungguhnya Allah taruh dalam hati orang-orang yang memiliki ilmu. Siapakah yang memiliki ilmu? Itu adalah orang yang innama yasha min ibadi ulama. Indikator orang memiliki ilmu adalah jika ada rasa takut. Artinya apa? Kata berkah dengan turunan bertambah, az-ziyadah, tambah. Kita banyak membaca Al-Quran, tambah berapa kali khatam, bukan lagi hitungan berapa kali khatam, tapi sedalam bagaimana kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmu pengetahuan kita, bertambah pemahaman kita, bertambah yakin dengan roadmap kompas kehidupan yang kita akan jalani. Contohnya, kalau
Kalau tidak salah di Al-Baqarah ayat 28 Allah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilayhi turja'un. Itu kalau peta tangga-tangga kehidupan kita dulu tidak ada. Kita adalah berupa saripah di tanah yang tersimpan berupa air mani di tulang belakang bapak kita. Kemudian kita memasuki namanya kehidupan pertama di alam rahim. Selanjutnya kita keluar di bumi ini dalam keadaan telanjang. Kita memasuki namanya kehidupan kedua. Suatu kepastian bahwasanya kita akan memasuki namanya kematian yang kedua, alam barzah. Kemudian summa yuhyikum, akan memasuki lagi yaumul ba'ts, hari bangkitan, kehidupan yang ketiga. Itu sudah kepastian. Maka dengan membaca Al-Quran bertambahlah pengetahuan kita. Kita tidak menjadi orang-orang seperti kebanyakan orang kafir ya'lamuna zahir minal hayatad dunya, yang pengetahuannya hanya seperti yang bentuk zahir saja tentang kehidupan dunia. Walil akhiratil ghafilun, tapi tetap tentang kehidupan yang gaib yang akan datang mereka lalai dan ragu dan tidak percaya. Selanjutnya turunan yang disebut berkah adalah an-namu'ah, berkembang. Berkembang di sini dalam artian juga kita contohnya Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran baginya hasanah, satu kebaikan, dan sampai 10 kebaikan. Alif lam mim tidaklah dikatakan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kita harus yakini bahwasanya setiap huruf yang kita akan baca Allah akan berikan pahala, Allah berikan ganjaran 10 kali lipat. Berapa jumlahnya? Ketika kita Al-Fatihah saja berapa huruf? Bagaimana kalau kita khatam sekali di dalam bulan Ramadan ini, berapa kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada kita? Turunan daripada berkah itu bahwasanya contohnya kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan bersama malaikat kiramin bararah, orang yang lancar ketika membaca Al-Quran. Makanya senantiasa ada malaikat yang mendekat padanya. Allazi akaka, ada yang terbata-bata tidak lancar, maka dia mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan mujahadahnya membaca dan kebaikan daripada huruf, kebaikan daripada keterbata-bataannya. Ini harus diyakini. Kemudian juga di sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya sungguh kedudukan kita di yaumil akhir nanti, derajat kita di surga tergantung tingkat jumlah juz ayat yang kita baca di ending akhir hayat kita. Maka ini memotivasi kita untuk terus tidak hanya kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu sungguh Al-Quran ini adalah kitab yang berberkah. Bukankah pada detik ini adalah yang paling banyak dipegang dibaca umat manusia adalah Al-Quran? Satu-satunya kitab yang memiliki sanad langsung ke Lauhul Mahfuz adalah Al-Quranul Karim. Dengan alasan itu juga keberkahan Al-Quran menjadikan malaikat Jibril satu-satunya malaikat yang memiliki 3 nama, yaitu Ruhul Qudus, Ruhul Amin, Jibril, yang malaikat yang lainnya tidak mendapatkannya. Atau begini juga, ada sebuah ayat yang sangat pendek dan ketika kami lewati baca luar biasa menggugah hati kita, bahwasanya kul huwa naba'un azim,
katakanlah Al-Quran ini adalah naba'un azim. Dia adalah informasi yang sangat besar. Dalam bahasa Arab tidak dikatakan naba'u informasi kecuali informasinya yang luar biasa. Maka ada surah An-Naba. Karena sungguh Al-Quran ini menginformasikan yang dulu, sekarang, yang akan datang. Bagaimana ahwalul yaumil qiyamah. Contohnya kita baca setiap malam agar kita mendapatkan kepastian tidak akan miskin, tidak akan fakir. Kita baca surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Laisa apa? Idza waqa'atil waqiah. Ada situ khafidatur rafi'ah. Ada orang yang ditinggikan, ada orang yang direndahkan. Kalau kita renungi itu, masya Allah informasinya. Atau dibaca Pak Imam tadi, wa hussila ma fis sudur. Ketika kita dimunculkan semua yang terbetik dalam jiwa orang-orang pada saat itu. Maka hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Al-Qur'an ini atau ayat yang lain itu menarik juga, bahwasanya Al-Quran ini disebut ruh. Ruh dalam Al-Quran ini ada 3 ruh, bernama Ruhul Amin, malaikat Jibril. Kemudian ruh wa nafakhtu fihi min ruhina, Allah tiupkan ruh ketika kita 4 bulan dalam perut ibu kita. Ada juga yang terakhir adalah Allah menurunkan kitab ini dan Allah meminta ruhan min amrina. Mengapa menjadi ruh? Karena ruh Al-Quran ini menghidupkan ruh yang Allah tiupkan dalam jiwa dan diri kita. Sama tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Sungguh Al-Quran adalah ruh dari Ruhul Mahfuz yang diturunkan oleh Ruhul Kudus, malaikat Jibril, ala qalbika litakuna minal munzirin. Objek turunnya, wadah turunnya adalah hati Nabi Muhammad SAW, karena dia dengannya akan menghidupkan hati orang-orang yang mati, yang bisa meresapnya. Sehingga kesimpulannya, Bapak-bapak dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan Al-Quran ini kesyukuran kita bertambah. Penyebutannya ini kitab. Di Al-Quran itu zalikal kitab, tetapi mestinya itu kitab, tapi tetap diartikan ini kesyukuran kita. Bahwasanya contohnya nih di Cibinong sini banyak, di pasar Cibinong contohnya banyak rumah-rumah ibadah umat-umat yang lain, tetapi di antara rumah-rumah ibadah itu berbeda-beda kitabnya, Pak. Kita ini anggap nih Taman Kenari Jagorawi, 4 masjid, 4 musola begitu ya, 4 masjid, 3 musola. Kitabnya sama semua, Pak. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah memang penafsirannya. Karena memang Al-Quran itu, ya Allah selalu ada sebagai penutup di surat Yasin, Pak, tentang keseimbangan. Subhanallah, ayat surat ke-36, ayat ke-36, dan konten isinya tentang keseimbangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Segala berpasang-pasangan dalam Al-Quran itu juga berpasang-pasangan. Contohnya, mengapa selalu banyak sekali penafsiran kitab tafsir? Karena memang dalam Al-Quran ada namanya muhkam yang memang kita baca langsung pahami, ada namanya mutasyabihat yang butuh penalaran, butuh konsentrasi sehingga menghasilkan penafsiran makna-makna. Maka kitab tafsir baru turun terus menerus. Semoga kesyukuran kita, la'allakum tashkurun, menjadi kesyukuran kita. Wujud kesyukuran kita adalah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, terutama di Ramadan ini. Semoga dengan kita membaca terus, Allah berikan ilmu dalam dada kita, mencerahkan pikiran kita, tergambar ending daripada ujung perjalanan kita, bahwasanya yang disebut sukses nanti adalah di dalam surat Ali Imran 185, faman zuhzi'a 'anil nar
wa udkhilal jannah faqad faza. Orang sukses itu nanti adalah jika Allah menjauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah yang kita minta terus di bulan Ramadan ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.